ray tracing itu sendiri bisa diartikan secara harfiah itu adalah penelusuran sinar gitu ya. Kita pernah sering mendengar waktu di awal COVID itu bagaimana ada istilah tracing gitu ya, penelusuran ya, kontak tracing atau tracing. Jadi ray tracing itu adalah diartikan sebagai penelusuran sinar ya. Ray yang di tracing itu apa? Ray dari apa? Ray dari gelombang seismik kayak gitu ya. Jadi istilah ray tracing itu adalah suatu teknik atau metode ya dalam seismik yang atau algoritma bisa dibilang kayak gitu yang bertujuan atau berupaya untuk menelusuri jalannya dari gelombang seismik gitu. Jadi kan seismik itu menjalar, kita katakan ada yang namanya rate path ya, atau gelombang gitu, vektor misalnya, vektor gelombang atau rate path atau jalannya si gelombang gitu, si cahaya. Jadi refreshing itu bagaimana kita nanti bisa membuat ya atau mensimulasikan atau memodelkan penjalanan dari gelombang seismik. Ada lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan ray tracing, misalnya ada juga yang ada dengan istilah yang dengan namanya illumination gitu, bukan Illuminati ya, illumination gitu. Jadi bukan jadi ada software gitu ya, ada software misalnya kayak Norsar gitu ya, digunakan untuk melakukan proses penjalanan gelombang gitu ya, sehingga nanti diketahui kalau di objek di bawah permukaan itu ada sesuatu model geologi, bagaimana kira-kira hasil dari data seismiknya kayak gitu. Mungkin itu. Jadi ray tracing atau penelusuran sinar adalah suatu teknik, algoritma atau metode dari komputasi atau numerik gitu yang bertujuan untuk menelusuri jejak dari gelombang seismik gitu ya, dengan model yang diberikan gitu. Hasilnya apa? Hasil dari ray tracing itu adalah pertama kita tahu bentuk atau arah dan juga si sinarnya ya. Jadi dia menjalar kemana. Kemudian kalau kita sudah mengetahui arah dan panjangnya, ya kan kalau kita tahu arah kemudian tahu panjangnya, kemudian kita bisa mengetahui waktu tempuh atau travel time. Jadi itu. Saya mulai dari sini ya. Jadi kalau saya punya ini media, misalnya media satu buah lapisan gini ya, satu buah lapisan. Nah, S di sini adalah sumber ya, sumber seismik, dan R ini adalah receiver. Jadi tentu kita dengan mudah mengatakan bahwa seismik refleksi adalah bentuknya seperti segitiga ya. Jadi dari sumber, dari S, nanti dia menjalar ke bawah ya kan, sampai ketemu suatu bidang batas O, kemudian dipantulkan menuju permukaan, ditangkap di R atau receiver kayak gitu. Itu kita sudah mengerti lah ya, sudah jadi hal umum gitu ya. Dimana misalnya di sini ada parameter geologi atau parameter subsurface yang ada dari gambar ini adalah adanya ketebalan H. Jadi kita punya bidang vektor itu dan sedalam H. Dan juga yang kedua adalah subsurface propertiesnya adalah di sini adalah velocity atau V. Jadi dalam model ini kita memodelkan suatu lapisan datar gitu, satu lapisan datar, di mana dengan posisi
sumber ada di titik S, kemudian posisi receiver ada titik R, kemudian kita modelkan pemantulannya. Gitu. Selain itu, jarak dari S ke sumber ke receiver itu disimbolkan dengan X, dalam hal ini dinyatakan dengan X, itu adalah yang dinamakan dengan istilahnya offset ya, jarak dari sumber ke receiver. Jadi nantinya yang dalam proses retesting yang kita miliki nanti ini ya, jadi nanti kita punya konfigurasi ini, kita tahu ketebalannya gitu. Karena ini namanya istilahnya forward ya. Jadi kita memodelkan maju dari model yang kita buat. Nanti kita lakukan retesting sehingga nanti kita tahu penjalanan sinarnya kayak apa, travel time yang dihasilkan kayak apa. Jadi data-data ini X, offset itu semuanya nanti kita define terlebih dahulu di awal. H, ketebalan, kemudian V-nya berapa kecepatannya. Nah, sesuai dengan kaidah Snellius mengatakan bahwa di sini ada sudut datang ya. Jadi sudut datang itu yang ada logo tetanya itu ya. Theta itu adalah sudut datang. Itu adalah sudut yang dibentuk dari sinar datang dengan garis normal. Dan nanti ada sudut pantulnya ya. Sudut pantul. Dalam hal ini sudut datang dan sudut pantul besarnya sama ya. Sesuai dengan hukum Snellius. Sinar datang, sudut pantul sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, kalau kita jabarkan lagi, ya jabarkan jadi menjadi yang ini. Jadi ingat gambarnya itu seperti ini ya tadi ya gambarnya ya. Ini ada titik S, kemudian di sini O, kemudian ini R. Ini. Nah, ini theta. Jadi kalau tentu trigonometri udah ini ya. Tangan itu kan depan dibagi miring ya, depan dibagi miring. Jadi kan sama dengan samping. Kenapa? Tan depan bagi samping. Depan bagi samping ya. Yang ini kan ya. Sorry, depan bagi samping ya. Depan bagi samping. Sini. Sin depan bagi miring. Iya, salah. Jadi saya depan bagi samping ya. Itu tan. Jadi kan di sini yang depan itu kan X/2 ya, ya kan? Ini kan SR, jarak dari source ke receiver namanya offset X. Nah, depannya itu kan berarti kan dibagi 2, ini kan karena tengah-tengah ya. Ini segitiga, paling tidak ini segitiga sama kaki lah ya. Kayak gini sama kaki kan. Berarti X/2 ya, itu adalah depannya kan. Dibagi dengan samping. Sampingnya itu kan berarti kedalaman kan atau ketebalan kan, 2H. Maka dapatnya adalah X/2H. Itu adalah tan theta ya. Kemudian cos. Cos itu adalah samping per miring ya. Samping per miring berarti adalah H dibagi dengan SO ya. H dibagi dengan SO. Jadi H dibagi dengan SO. Gimana? SO kan kita sebenarnya bisa nyari dengan Pitagoras juga bisa ya. Itu adalah X/2 kuadrat ditambah H kuadrat diakarkan gitu kalau Pitagoras. Tapi kan di sini SO itu adalah kan SO di sini adalah lintasan dari gelombangnya kan ya, lintasan dari seismiknya kan. Jadi SO bisa saya ubah jadi V dikali T, ya kan ya? V kali T. Kenapa V kali T ya? Karena memang untuk besarnya jarak dari S ke O itu adalah V-nya kecepatan dikali dengan waktu tempuhnya kan, ya nggak? Kayak ini aja kan, kayak jarak adalah V dikali T gitu. Ini adalah cos. Kemudian untuk T, tentu untuk T berarti kalau kita bisa secara
aljabar saja ya. Berarti kalau T bisa didapatkan di sini ya. Ini van der Waals kan, berarti kan T itu sama dengan H dibagi dengan V kali cos theta gitu ya. Dari persamaan yang dua ini, di persamaan yang kedua kan, didapatkan T-nya. Itu TSO. Sedangkan kalau T dari SO ke R, ya tinggal dikalikan 2 ya, karena SO dan OR itu kan sama kaki gitu. Jadi makanya dinamakan seismik itu sebagai two way time ya. Kalau hanya S ke O itu baru one way time. Tapi kalau udah dari S ke O ke R jadi TWT namanya. Jadi dua kali saja. Nah itu. Nah, itu kejadiannya kalau satu lapisan ya, kalau satu lapisan. Nah, kalau modelnya 2 lapis, maka dalam hal ini kita nggak bisa membuat dia jadi kayak gini kan ya. Jadi gambarnya nggak lagi segitiga kan, nggak lagi kayak yang garis warna merah ini kan. Ya nggak, karena kenapa? Karena ada yang namanya pembiasan. Jadi sinyal itu akan dibiaskan karena medium 1 dan medium 2 memiliki velocity yang berbeda ya kan. Dan dibiaskan nanti sesuai dengan hukum Snellius ya kan. Jadi sekarang modelnya tidak bisa sama lagi dengan yang pertama lagi gitu. Jadi kita harus memperhatikan adanya bidang batas, dalam ini adanya perbedaan velocity antara medium 1 dan medium kedua. Gitu. Jadi nanti ini kata kuncinya. Jadi nanti kita akan apa istilahnya menurunkan persamaan, menghitung nilai persamaan, mencari persamaan X gitu ya, persamaan X, dan nanti kita juga akan menggunakan yang namanya Ray parameter ya. Jadi nanti akan menggunakan namanya Ray parameter atau parameter sinar. Biasanya disimbolkan dengan huruf P, Ray parameter ini. Bagaimana mendapatkan sebenarnya Ray parameter itu apa? Ya. Jadi Ray parameter itu apa gitu ya, secara fisiknya gitu ya. Jadi karena kita tahu hukum Snellius ya. Jadi Snellius kan bilangnya gini, sin theta 1 dibagi dengan sin theta 2 sama dengan V1 per V2 gitu ya. Snellius kayak gini. Jadi kalau saya tuliskan berarti sin theta 1 per V1 itu sama dengan sin theta 2 per V2 kayak gitu kan. Boleh kan ya kayak gitu. Nah inilah yang dinamakan dengan Ray parameter atau P. Jadi dia artinya dia akan selalu bernilai konstan, antara sin theta dibagi V-nya itu akan bernilai konstan. Nah, konstanta itu yang dinamakan dengan Ray parameter atau nilai P-nya. Nah, nilai P ini nanti yang akan kita cari dalam proses ray tracing. Dalam hal ini, ray tracing ini adalah ini. Untuk nanti kita bisa membuat
sinar atau penjalanan sinar itu dari S ke O, kemudian O ke P, kayak gitu. Tentu kalau udah dari sampai sini ya, ini tinggal 2 kalinya ya, karena ini bentuknya sifatnya simetris ya, jadi cukup dari S ke O, O ke P, kayak gitu. Kalau udah dapat panjang ininya, kita juga bisa menentukan nilai T-nya kayak tadi lagi, kayak gitu. Kalau kita ingat yang sebelumnya, untuk mendapatkan nilai T itu adalah T ini baru T sampai di untuk ini kan tadi modelnya dari kita bentuknya kayak gini. Ini S O P Q R kan ini ya tadi kayak gini ya. Nah, waktu yang diperlukan dari S ke O, kemudian O ke P, S O P Q R sampai ini adalah ini. Nah, ini duanya ini sebenarnya mengacu pada ini sifatnya simetris ya. Jadi kalau kita sebenarnya cukup menghitung dari SOP gitu ya. Jadi waktu untuk SOP itu adalah H1 dibagi dengan V1 cos theta 1, ya kan? Ingat mungkin belum ini ya, belum apa kayak rumus tadi. Jadi ditambah dengan, jadi ini H1 per V1 cos theta 1 ini adalah T untuk dari S ke O, ya kan? S ke O itu kan di medium 1 ya. Kemudian ditambah dengan H2 per V2 cos theta 2. Itu adalah T untuk dari O ke P, gitu kan waktunya. Nah, jadi T dari T ke S ke O ke P adalah ini. Kalau sampai ke R 2 kalinya. Nah, rumus yang ini itu dari yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, nilai T itu adalah H dibagi dengan V cos theta. Ya, ingat-ingat nih. Ini. H per V cos theta. Nah, dari bentuk ini nanti kita bisa membuat layernya itu jadi banyak gitu ya. Kalau udah dapat bentuk umumnya yang ini, kita bisa buat untuk n layer. Jadi nggak terbatas 2, bisa 3, bisa 4. Jadi pasti untuk beberapa layer yang penting dia rumusnya adalah sigma dari 2 kali HI per VI cos theta I. Ini artinya apa? Kalau ada tiga layer ya, misalnya ada 3 layer. Berarti T-nya itu adalah H1 per V1 cos theta 1 tambah H2 per V2 cos theta 2 tambah dengan H3 per V3 cos theta 3. Gitu semua dijumlahkan. Dijumlahkan kemudian dikali 2 karena TWT ya. Kalau habisnya 4 atau 10 gitu ya, tinggal dijumlahkan semuanya. Kayak gitu sederhananya. Itu untuk menghitung travel time-nya ya, travel time-nya. Itu travel time-nya. Nah, memang travel time inilah yang nanti yang akan berperan ya, dan maksudnya yang menjadi output utama dari proses tracing, karena kita ingin memodelkan kira-kira rekaman seismiknya akan jadi seperti apa atau travel time-nya. Oke. Ya mungkin masih ini ya apa menambah-nambah dan bingung kali ya, karena mungkin baru juga ya travel time apa ray tracing ini gitu ya, baru dengar juga kali ya. Tapi prinsipnya adalah kita mau memodelkan penjalanan gelombang seismik dari suatu medium model yang kita buat, baik itu 2 layer, 3 layer atau yang lainnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan travel time-nya gitu ya. Travel time-nya
berdasarkan model yang kita buat. Nggak hanya travel time, tapi juga sebenarnya bisa kita gambarkan kira-kira si seismiknya menjalan seperti apa. Ray tracing gitu ya, penerusan ya. Sampai sini mungkin ada yang bingung, mau bertanya, atau saking bingungnya nggak bisa bertanya. Masih menyerap, Pak. Iya, oh, siap. Saya teruskan ya. Teruskan. Oke, jadi kalau kita misalnya ini tadi yang saya kenakan sebagai parameter atau parameter sinar ya, parameter sinar ini. Jadi hukum Stainless berlaku ya, sin theta 1 bagi P1 sama dengan sin theta 2 per P2 kan. Selalu konstan ya nilainya, yaitu dinamakan dengan P, konstanta P itu. Dan seterusnya sampai sin theta N per Pn kayak gitu. Nah, N itu mengacu pada banyaknya dari layer gitu ya. Bisa 3, 4 dan bisa banyak. Nah, gitu. Ini kalau diambil bagian kecilnya atau deltanya ya, bagian kecilnya, kita bisa sama yang kayak yang tadi ya, kita bisa dapatkan theta, kemudian ds, dz dan juga dx ya, dx. Ini untuk kalau kita buat dia menjadi limit kecil gitu ya, atau oke, dilanjutkan ya. Kalau tan theta berarti itu adalah dx dibagi dengan dz ya. Dx dibagi dz gitu ya. Kemudian sehingga dx itu adalah tan theta dz gitu ya, tan theta dz. Pindah luas saja kan tan theta dz. Di mana tangan itu adalah sin theta per cos theta kali dz kan. Sin theta kali dz. Mungkin masih ingat nilai P itu adalah sin theta dibagi dengan P kan ya, nilai P. Sehingga kalau kita bikin sin theta itu sama dengan P dikali dengan P gitu ya. Sin theta. Jadi ini sin theta nanti akan diganti dengan substitusi dengan PV. Makanya di PV kali DZ. Ya enggak? Jadi sama dengan PV kali DZ dibagi dengan cos theta. Jadi nanti kita dalam slide ini kita akan mengubah yang awalnya tadi theta, karena theta kan kita belum tahu ya tetanya itu berapa kayak gitu. Diubah menjadi nanti jadi P kayak gitu, jadi P. Nah, sekarang nilai cos theta, gimana nilai cos theta? Nah, kita tahu sin theta di sini adalah P kali V ya. Ya enggak? Sin theta P kali V. Jadi kalau saya bikin misalnya kayak gini, ini misalnya theta, ya enggak? Kemudian depannya itu adalah P kali V. Sin theta itu kan depan per miring ya. Berarti ini di sini adalah nilainya 1 ya. Boleh kan saya bikin kayak gitu ya, segitiga ya. Trigonometri kan. Sin theta kan katanya PV. Berarti sin theta itu adalah depan per miring kan. Berarti PV per 1 kan. Itu sama dengan PV kan. Berarti yang sampingnya ini adalah akar dari 1 dikurang V kuadrat kan ya. Pitagoras kan. Ya. Jadi kalau cos theta, ini theta ya. Cos theta sama dengan akar dari 1 min P kuadrat per V kuadrat dibagi dengan 1 gitu kan ya. Itu adalah cos theta. Makanya jadi cos theta ini saya substitusikan lagi. Jadi maka sehingga dx itu adalah P kali V kali
PV kali DZ dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat kali P kuadrat. Itu. Mengerti sampai sini matematikanya? Mengerti, Pak. Bisa ya? Jadi ini tuh jadi kalau saya bikin menjadi X, berarti ini tinggal pakai integral ya kan, integral dari PV DZ dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat V kuadrat. Nah, ini. Kalau bentuknya itu diskrit, berarti kan sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana N itu adalah banyak layer, dari P dikali dengan VI, V-nya itu lapisannya sesuai dengan jumlah lapisan, dikali delta Z. Delta Z itu ketebalan lapisan ya. Delta ZI dibagi dengan akar dari 1 min P kali VI, VI kuadrat kali VI kuadrat. Ini adalah X-nya. Seperti itu rumusnya. Jadi kalau ada dua lapisan, misalnya ada dua lapisan misalnya, jadi kalau ada dua lapisan berarti adalah P itu kan nilainya konstan ya, dia nggak berubah-berubah dalam ini. Misalnya ada dua lapisan kayak yang tadi, P dikali dengan V1 dikali dengan delta Z1 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat kali V1 kuadrat ditambah dengan P dikali dengan V2 kali delta Z2 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat kali V2 kuadrat. Ini itu sama dengan X-nya kan? Sama dengan X, di mana X-nya itu adalah offset gitu. Kalau ini kita bagi dikali 2 gitu. Kalau X kayak gitu kan jarak. Kayak gitu. Jadi kalau saya gambarkan lagi tadi, kalau ada dua lapisan, ini kan dia melengkung gini ya. Nah, jadi jarak dari sini, dari X per 2 ya. Misalnya saya hanya ngitung setengah aja ya, karena ke kanan kan sama, simetris ya. Jadi kalau X per 2, ini kalau X per 2, itu berarti kan delta X1 ditambah delta X2, di mana delta X1 adalah yang ini, delta X2-nya yang ini kan. Jadi, nah, persamaan nilai yang nanti bisa kita pergunakan untuk jadi kan di sini saya sudah punya delta Z1, delta Z2 kan saya tahu ya infonya. Kan saya bikin modelnya. Kemudian P1 sama V2 juga saya sudah define. Kemudian X per 2 juga saya define. Jadi semua di sini sudah diketahui kecuali hanya satu yang belum, itu adalah nilai P-nya. Jadi nanti nilai yang akan kita pergunakan, kita cari nilai P-nya. Kemudian dari nilai P yang kita dapatkan nanti kita bisa hitung nilai T-nya gitu ya, travel time. Ada pertanyaan mungkin? Enggak? Ada? Cikal ada pertanyaan mungkin? Cikal? Aman sih Pak saya. Masih ngerti ya nanti kalau ngajarin yang lain ya? Siapa? Nah. Oke, jadi ini selanjutnya tadi untuk T sebenarnya. Jadi itu tadi untuk yang X. Kemudian kalau T kita udah tahu rumusnya itu adalah dz per V cos theta ya, dz per V cos theta, dz per V cos theta, gitu ya, dz per V cos theta. Sehingga tadi cos theta, masih ingat ya, cos theta adalah sama dengan
tadi cos theta itu sama dengan akar dari 1 min P kuadrat kali V kuadrat kan. Berarti ini sama dengan DZ dibagi dengan P kali dengan akar 1 min P kuadrat kali V kuadrat. Ini adalah itu adalah dt-nya. Jadi retracing yang akan kita buat itu, kalau kita bikin bagian alirnya, bikin bagian alirnya, kita pertama bikin model dulu. Yang pertama kita definisikan modelnya, define model ya. Dalam model ini ada parameter-parameter seperti ada delta Z itu ketebalan, ada N itu jumlah layer, kemudian ada V itu kecepatan dari masing-masing layer. Ya, jadi delta Z, kemudian ada X itu adalah offset ya, ada offset. Jadi parameter inilah yang nanti kita buat define dalam model. Nah, dari parameter yang kita buat ini kan modelnya masih simpel ya, modelnya kan masih lapisan-lapisan gitu ya. N-nya terserah kita berapa banyak N-nya. Kemudian ketebalan masing-masing lapisan berapa, V-nya berapa itu kita define sendiri. Dari model yang kita define ini nanti kita dengan yang sudah diketahui nanti kita akan mencari nilai P atau nilai parameter tadi ya, nilai P yang menyebabkan tadi ya persamaan satu itu menjadi sama dengan setengah X gitu ya, setengah dari offset, setengah dari X. Nah dari nilai P yang didapat nanti kita bisa dapatkan nilai T kayak gitu. Nilai T sebenarnya nanti juga bisa dapat theta kayak gitu ya. Macam banyak sih. T, theta dan yang lain. Utamanya kita akan fokus pada mencari nilai P terlebih dahulu. Ini kalau kita bicara diagram air gitu ya, kalau misalnya ini algoritmanya. Jadi kurang lebih ada 3 step lah ya. Pertama kita membuat define model. Selanjutnya kita menentukan nilai berapa sih nilai P ya, P dari ini. Selanjutnya kita bisa mencari travel time. Nah inilah memang yang output utamanya adalah travel time. Okay. Jadi ini yang saya katakan sebagai define model atau menentukan modelnya. Jadi yang parameter yang kita ketahui itu adalah offset, itu adalah X ya. Kemudian thickness atau ketebalan itu delta Z. Kemudian adalah V. Ada benar ya tadi yang saya delta Z, V sama X. Ini. Sama N tadi ya. N itu adalah jumlah layer berapa yang kita buat. Selanjutnya, yang tidak kita ketahui atau yang mau kita cari itu adalah nilai P-nya itu, nilai parameter ya. Kemudian nilai theta nanti, kemudian nilai T. Nah ini yang kita mau nanti outputnya atau hasil akhirnya yang ini. Oke, sekarang kita akan lihat ini model yang saya buat ya. Jadi di sini ada sekitar 8 lapisan di sini. 1, 2, 3. Ada 8 lapisan ya, ada 8 lapis. Dengan nilainya itu ada yang di bawah ini ya, yang di ini. Nah, ini adalah model yang saya buat ya teman-teman. Jadi ada V sama Z. V itu adalah kecepatan, dengan Z ini adalah kedalaman. Jadi di sini model yang saya buat pada kedalaman 0, V-nya adalah 3000. Nah, ini saya buatkan ilustrasinya yang di atas ini ya. Ilustrasi ini adalah semacam log ya, semacam log. Jadi
dari kedalaman 0 dia kecepatannya 3000 sampai nanti di kedalaman 400 itu dia 3000 ya. Jadi ini modelnya seperti ini. Jadi ini modelnya blocking model ya, model block atau layer cake gitu ya. Jadi dari 0 sampai dari kedalaman 0 sampai 400 itu kecepatannya 3000 itu adalah lapisan yang pertama. Kemudian selanjutnya dari 400 sampai kedalaman 600 ya, dari 400 sampai 600 dari 400 sampai 600 dia velocity-nya adalah 2000 gitu. Nilai P-nya adalah 2000. Kemudian dan selanjutnya sampai lapisan ke-8 yaitu 3600. Jadi kalau dibikin lognya kayak gini, 3000, 2000, kemudian 3000 lagi, naik 3500, kemudian 3300, 4000, 3400, 3500. Jadi ini ada 8 lapisan. Nah, kalau dibuatkan gambarannya gitu ya, kurang lebih lapisan itu kayak yang sebelah kanan ini. Jadi ada 8 lapisan ini. Nah, bagaimana kita melakukan ray tracing pada model ini gitu ya, menggunakan MATLAB. Oke. Jadi selain dengan mencari nilai P, sebenarnya kita bisa juga melakukan pendekatan dengan menghitung nilai theta ya, atau mencari nilai theta gitu. Karena nanti dari theta sin theta per P jadinya P juga ya, jadi P juga. Jadi bagaimana kita bisa menentukan sudut datang gitu ya, sudut datang? Salah satunya dengan cara iterasi gitu ya. Jadi iterasi. Trial and error. Jadi misalnya saya akan membuat tetanya itu theta 1 atau sudut pada lapisan ke-1 itu adalah saya bikin dari 0 sampai 90 derajat ya. Jadi kayak di scanning gitu ya, di scanning dari 0 sampai 90. Nah, tentunya theta 2-nya berapa? Nilai theta 2 kan bentuknya gini ya. Jadi bentuknya itu kan dia kan seperti ini ya. Nah, seperti ini kan theta 1 ya. Nah, sini kan dibiaskan theta 2 ya kan. Nah, kan di sini ini dalam berseberangan sama aja theta 2 kan kayak gitu jadinya. Makanya rumus kan bilang sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2 ya kan. Sehingga untuk mendapatkan theta 2 berarti sin theta 2 itu sama dengan V2 per V1 kali sin theta 1 ya kan. Sin theta 1 itu kan. Makanya di sini adalah V2 bagi V1 kali sin theta 1 ya kan. Kenapa ini dikali pi per 150? Karena dalam sini harus dalam radian. Jadi ini diubah jadi radian. Kan namanya degree ya, 90 degree. Nah, ini jadi ini sin theta 1 berarti kalau theta 1-nya berarti kan arcsinus kan, arcsin dari ini kan. Ini arcsin. Kayak gitu. Nah, itu kita dapat theta 1 dan juga theta 2-nya. Oke, theta 1 dari sudut datang 0 sampai 90. Nah, dari masing-masing nilai theta ini nanti kita akan lakukan iterasi ya. Jadi istilahnya di sini sebenarnya ada for ya. For kita hitung nilai x-nya. X-nya itu adalah h dikali tan kan, tan theta kan tadi ya. Ini kan theta nih. Ini theta berarti kalau x itu adalah
kan tan theta itu sama dengan X per H kan, di sini kan ini X nih H. Berarti kan X1 per H1 gitu. Berarti kalau X1 itu adalah H1 kali tan theta 1, di mana H1 itu adalah ketebalan pada lapisan 1 kan. Tan theta ya karena kita sudah dapat theta 1 dan theta 2, kita bisa hitung ya. Jadi nah X1 dan X2 ini nanti kita jumlahkan jadi X. Di mana X itu adalah setengah dari offset. Gitu, setengah dari offset. Nah, kalau X sama dengan setengah dari offset, maka core-nya itu kita berhenti. Berarti itu adalah theta yang sudah tepat. Gitu. Nah, ini adalah cara menentukan sudut datang gitu ya. Theta dengan cara nebak-nebak ya, atau dicoba. Jadi kita pasang berapa nilai theta, nanti dihitung dengan theta sekian, kira-kira dapat nggak nilai X-nya itu cocok dengan setengah dari offset gitu. Nah, nilai theta yang menunjukkan setengah dari offset berarti itu theta-nya sudah sesuai gitu. Nah, ini cara yang pertama dengan namanya coba-coba ya, trial and error gitu. Tapi memang ini kesulitannya adalah kadang mungkin dengan scanning dari 0 sampai 90 kadang kita nggak temukan solusi juga ya, karena dia bisa jadi 1,1 atau 1,2 gitu, karena kita nggak tahu sudut datangnya itu yang pas itu berapa. Itu yang ini. Nah, cara alternatifnya yang ini apa? Yang lebih simpel, kita bisa menggunakan fungsi F0 ya. F0. Jadi F0 itu adalah mencari akar ya. Sebenarnya mencari akar. Jadi kalau kita punya persamaan misalnya 2x kuadrat plus 3x plus 4 gitu ya. Nah, dia sama dengan misalnya 12 gitu misalnya. Dia akan mencari nilai x itu berapa gitu yang memenuhi persamaan. Nah, nanti ini yang akan kita lakukan proses coding yang menggunakan F0. Sampai sini ada yang bertanya? Setelah ini kita akan praktek menggunakan MATLAB. Apakah ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Belum ya? Oke. Apa belum? Oke. Oke. Mohon diikuti ya. Ininya apa? Codingannya ya, supaya terlatih ya. Oke, jadi kita sama-sama buka MATLAB-nya ya. Oke. Kelihatan ya tulisannya ya, skripnya ya? Udah, Pak. Kelihatan ya? Baik. Pertama, sesuai dengan ini kita ngikutin ini ya, Pak. Langkah tadi ya. Pertama kita akan define model ya, Artinya kita membuat model dulu ya. Modelnya sebenarnya dari yang tadi ya, dari model yang saya sudah sampaikan di tadi, yang model yang
ini apa? Ini yang model yang ini kita buat. Jadi ini yang bisa diikuti, saya ketik lagi aja ya. Nah, kalau copy paste kan nanti cepetan. Jadi pertama V-nya itu adalah 3.000, 2.000, 3.000, 3.500, kemudian 3.300, 4.000, dan 3.400, dan 3.600. Itu adalah V-nya ya. Kemudian kita ini adalah kedalaman atau kedalaman yang bukan ketebalan. Bedakan antara kedalaman dengan ketebalan. Di sini Z ini adalah kedalaman. Jadi posisi nilai V-nya itu sekian. Kalau ketebalan itu adalah tebal dari lapisannya. Jadi pada ini membacanya berarti pada kedalaman 0 meter nilai V-nya ada 3.000. Kemudian sampai kedalaman 400 itu V-nya juga masih 3.000. Kemudian dari 400 sampai 600 dia V-nya itu 2.000 gitu ya. 100, kemudian 900, saja 1.100, 1.500, 1.500, 1.800 sampai 2.000. Jadi model yang kita buat ini adalah kedalamannya sampai 2.000 meter dengan variasi kecepatan dari 2.000 meter per second sampai 4.000 meter per second. Model. Nah, ini kita sudah mendefinisikan ininya ya, si lapisannya. Kemudian kita juga perlu model buat ininya apa? Si posisi dari sumber dan juga atau jarak dari sumber ke receiver gitu. Jadi kita kenal D di sini adalah jarak dari di misalnya 50 sampai 3.000. Ini yang kita namakan dengan offset ya, offset. Jadi jarak dari sumber ke receiver. D itu adalah jarak dari sumber ke receiver atau offset. Jadi di sini saya meletakkan receiver pertama saya itu jaraknya dari sumber adalah 50 meter ya. Kemudian receiver kedua itu jaraknya 100. Receiver ketiga 150. Jadi intervalnya setiap 50 sampai nanti receiver yang paling akhir itu adalah sejauh 3.000 meter gitu. Jadi ini adalah D ini adalah offset ya. Offset. Nah, kemudian kita bisa hitung juga ya, ini apa? Kan tadi ini baru kedalaman. Sedangkan yang kita butuhkan itu dalam rumus-rumus yang tadi kita bahas, itu kan kita membutuhkan ini ya, ketebalan kan ya. Jadi, nah, ketebalan itu kan berarti misalnya dari kita contoh ini ambil 0,400 dengan kecepatannya 3.000. Berarti kan ketebalannya itu adalah selisih antara 400 dengan 0 kan? Ya enggak? Kemudian lapisan kedua dari 400 sampai 600. Berarti ketebalannya berapa? Dari 400 sampai 600 ini. Berapa kira-kira ketebalannya? Berapa meter? Lapisan kedua. Berapa? 200, Pak. 200 meter ya kan? Jadi lapisan kedua itu ketebalannya 200 meter. Lapisan ketiga itu 900 ke 600, 300 meter kan? Jadi ketebalan itu berarti adalah dalam hal ini adalah kita bisa menggunakan fungsi diff ya. Diff itu mencari selisih ya, diff dari Z. Jadi ini adalah ketebalan.
ketebalan. Jadi kalau mau ngecek help div ya. Nah, div itu adalah mencari difference ya. Jadi mencari delta. Delta dari Z itu ya berarti ketebalan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui jumlah receiver dan jumlah layer ya, jumlah layer atau interface. Jumlah receiver bisa kita katakan n trace itu sama dengan length dari D tentu ya, length dari offsetnya kan. Jadi banyaknya jumlah receiver. Tentu jumlah receiver itu sama dengan banyaknya dari offset ya, jumlah offsetnya. Kemudian kalau n interface itu sama dengan length dari ini ya, dari ketebalan ya, dia kan. Ini jumlah interface. Nah, di sini kan kita memiliki jumlah lapisannya ada 8 ya, ada 8. Sekarang kita coba perlahan-lahan ya untuk memahaminya. Caranya gimana? Sebelum nanti akan kita ringkas menjadi script yang menggunakan for. Tapi sebelumnya kita harus pahami dahulu script ini dengan kita menghitung layer by layer gitu ya. Kita jadi misalnya kita sekarang untuk hitung untuk yang lapisan pertama dulu ya. Kita coba menghitung lapisan pertama. Jadi untuk lapisan pertama saya bikin variable seperti ini misalnya AH itu sama dengan dari H satu ya. Jadi saya hanya mengambil ketebalan pada lapisan yang pertama, yaitu 400 meter. Kemudian VV ini sebenarnya maksudnya HHVV itu sebenarnya sama dengan yang ini, tapi kalau H di sini kan dia untuk semua lapisan kan ya. Kalau H itu untuk hanya satu lapisan di sini. Berarti VV sama dengan saya ambilnya V1. Nah, kemudian perlu
Ingat, jadi setelah kita mendefinisikan model, langkah kedua adalah kita akan mencari, step kedua adalah mencari searching for the ray parameter kan ya, ray parameter. Kita akan mencari ray parameter ini. Nah, untuk memperoleh nilai ray parameter, kita akan pergunakan persamaan satu, yaitu adalah persamaan X ya. Jadi persamaan satu ini bahwa X di X itu dalam hal ini tentu hanya satu lapis ya, X1 itu sama dengan P dikali dengan W1 dikali dengan delta Z1 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat dikali dengan P1 kuadrat. Jadi di sini ya bentuknya ini ya apa bentuk persamaan akar ya. Jadi nah, kalau ini saya pindah ruas ya, jadi kalau X1-nya saya pindah ruas, jadi kan 0 itu sama dengan persamaannya ini ya kan, P dikali dengan P1, P delta Z1 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat kali P1 kuadrat dikurang X1. Kan ini sama dengan 0. Nah, 0 inilah yang kita bisa buat dia menjadi namanya, kita akan bisa pergunakan fungsi di MATLAB namanya F0 ya, untuk mencari akar fungsi F0. Nah, cara kerja F0 ini sebenarnya dia adalah seperti metode bisection ya. Jadi dia mendefine dua buah batas, kemudian nanti dia akan melakukan iterasi sampai dia mendapatkan nilai akar yang menghasilkan error yang terkecil gitu ya. Mudah-mudahan nggak asing dengan metode bisection ya. Jadi dia pertama saya punya ujung kiri, ujung kanan, kemudian saya bikin setengah ya, tengah-tengah. Nah, saya tes salah satu ini kayak gitu kan. Jadi dalam metode bisection dibagi dua ya. Nah, untuk membuat F0 kita terlebih dahulu harus bikin function ya. Jadi kita harus untuk menggunakan F0 itu kita harus membuat function yang mana function itu sesuai dengan persamaan satu tadi ya. Jadi kita akan membuat function ini. Di sini kita buat function ya F sama dengan ini file baru ya. Jadi bikin function baru. Ini fun kemudian ray nanti saya kasih 2 ya. Kenapa saya kasih 2? Karena saya sebelumnya sudah ada fun ray di sini. Jadi kalau nanti saya bikin lagi jadinya tadi ini keganti gitu. Jadi saya bikin yang baru fun ray 2. Kalau
Oke, kayak gitu. Kenapa ada duanya gitu? Ada dua. Kemudian input di sini adalah X. X di sini bukan offset ya. Ini memang agak membingungkan sih. X di sini adalah yang mau kita cari akarnya. Yang mau akan kita cari akarnya apa? Berarti P sebenarnya. X ini adalah P. Kemudian koma D. D itu adalah si offset ya kan. Offset. Kemudian H. H itu adalah ketebalan. Kemudian P. Nah ini. Jadi ini input dari Fante. Dimana nilai F itu sama dengan 2 dikali dengan ada 2 itu kenapa? Karena ini langsung ini ya simetris tadi ya, sifatnya simetris makanya dikali 2. 2 kali sum dari X dikali dengan H. H-nya ini ini belum dikasih function, ini harus ada function. Nah, seperti ini function. Function 2 dikali sum dari X kali H. Karena ini rumusnya adalah ini apa? P dikali dengan P kali P kali delta Z kan? Delta Z ini H kali dengan P kali P kali P kali delta Z. Jadi ini P kali P kali delta Z. Kemudian dibagi dengan akar dari 1 dikurang dengan P kuadrat. P kuadrat dikali dengan P pangkat 2 ya. P kuadrat. Ini dikurang dengan D. Kenapa harus dikurang D? Karena kita membuat dia jadi 0 kan. Mencari akar fungsi kan. Jadi sisi yang sebelah kanan kan sama dengan offsetnya. Nah, offsetnya pindah luas jadi min B. Nah, inilah ini saya save dengan nama Fante 2 ya. Fante 2. Karena udah ada Fante sebenarnya. Oke, Fante 2. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau jadi ini save dulu. Nah, DG1. Tanggal Oke, misalnya apa sih fungsi Fante itu? Misalnya kayak gini. Jadi saya ini copy aja ya. Copy. Sini. Nah, ini misalnya Fante, misalnya saya tebak X-nya itu misalnya adalah X-nya itu adalah X itu nilai P, misalnya sin dari saya misalnya tebaknya dia sin 30 dibagi dengan P1 misalnya gitu ya. Itu X. Kemudian D-nya itu di sini saya oke, jadi D-nya saya masukkan untuk offset yang pertama dulu ya, D1
H-nya udah, ini adalah HH, P-nya adalah VV. Oke, saya jalankan. Variable undefined function variable P1. Oh ya, sin D ini bukan P1 ya, bagi dengan PV. Oke, jadi kalau saya masukkan sudutnya 30, yes, sin D ini maksudnya sin ini sudut 30, maka ini kurang pas gitu ya. Jadi nilai materainya masih 411. Misalnya saya turunkan jadi 20, misalnya 20. Dia 241. Nah, kalau saya turunkan 10, terus 91 kayak gitu ya. Kemudian kalau saya turunkan lagi jadi saya 1 gitu ya. Itu minus 36. Jadi terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil sudutnya. Berarti mungkin 5 gitu ya, 5 derajat sudutnya. Dikatakan dia sudutnya udah pas kalau nilai F-nya itu adalah udah 0 gitu ya. Dia katakan nanti 19 berarti kan kegedean 4 misalnya, masih 5, 3. Oh, udah ini berarti 3,5 mungkin. Min 1 3,6. Nah, itu jadi tadi yang awal yang saya katakan dengan TLN di slide-nya tadi itu sebenarnya kayak gini caranya. Jadi menebak-nebak berapa sih sudut yang pas untuk ini apa? Nah, kita tidak mau melakukan hal itu gitu. Jadi kita akan menggunakan fungsi Gimeted F0 sehingga nanti kita bisa mendapatkan akar fungsi berapa sih nilai X, dalam hal ini X ini adalah nilai parameter yang pas untuk konfigurasi kita gitu ya. Jadi itu kita akan ini. Ada pertanyaan nggak di sini? Jadi kenapa tadi nilai F-nya harus 0? Ada yang tahu nggak kenapa F-nya harus 0? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu kenapa harus 0 F-nya? Saya nggak tahu, Pak. Tahu ya. Biar Jadi, dia F0 Pak. Kenapa? Nggak tahu sih Pak, saya buat F0 ya Pak. Buat F0. Jadi kembali ke persamaan ini ya. Persamaan yang tadi. Persamaan yang ini. Persamaan 1. Jadi di sini itu parameter yang kita tahu itu kan ada X ya. X itu offset. Kemudian ada V, kecepatan. Kemudian ada ketebalan, DZ. Nah, yang kita mau cari kan P-nya ya, dari parameter. Nah, jadi ini yang delta X ini nanti pindah luas ke sisi yang kanan jadi minus kan. Berarti kan ini kan mencari akar fungsi. Akar fungsi itu kan suatu persamaan sama dengan 0 kan. Ya enggak? Akar fungsi kan kayak gitu kan, sama dengan 0. Jadi F itu harus berdasarkan 0 karena kita mencari solusinya akar fungsi dari persamaan ini gitu. Jadi kalau tadi cara ini kita nebak-nebak gitu kan. Berapa sih nilai X-nya?
Kita tebak misalnya 3,7. Oh, 3,7 masih kegedean. Kemudian 3,6. Oh, 36 masih kegedean juga. Kemudian 35. 3,5. Oh, kekecilan. Berarti 3,55. Oh, masih kekecilan. 3,56. Nah, ini yang mau kita cari berapa sih nilai X-nya dari parameter supaya dia hasilnya 0, karena kita mencari akar fungsi kayak gitu. Nah, tapi caranya dengan tidak coba-coba. Jadi kita nanti akan mencari akar fungsi menggunakan metode bisection. Dalam hal ini fungsi di MATLAB-nya menggunakan F0. Oke, jadi ini saya nonaktifkan dulu yang ininya. Ini. Jadi saya define di sana error. Maksudnya supaya kan dalam proses bisection itu harus ada ini ya, ada apa namanya, limitasi gitu. Misalnya kalau udah kecil selisihnya ya dia berhenti gitu, jangan running terus ya. Jadi errornya saya pasang 1/1/6 ya, 1/6. Jadi kalau dia udah perbedaannya udah kecil ya dia akan ini apa ini. Kemudian saya kasih input untuk bisection-nya itu adalah batas kiri dan batas kanan ya. Jadi namanya kita jadi jadi ini X-nya misalnya adalah minus dari 1 dibagi dengan PP. Jadi 1 dibagi PP itu artinya ini ini ya, 1 per VP itu kan sama dengan T parameter juga ya, dimana dengan sudut sin yang bernilai 1 kan 90. Jadi ini anggap tebakan yang paling besar gitu ya, nilai sudutnya 90 gitu. Ini yang ujung kanan ya, batas kanan. Jadi min 1 per VV dikurang dengan R. Jadi 1 per VV dikurang dengan R itu tadi meternya. Oke, jadi untuk mendapatkan nilai P dalam hal ini P itu sama dengan, kita bisa bikin F0, jadi fungsi di MATLAB F0 ya. F0, kemudian dia pakai ini add X. Jadi yang mau dicari itu ada variabel X. Kemudian fungsinya itu adalah Van-Ray 2. Nah, ini Van-Ray 2. Kemudian kita masukkan ini X. Kemudian di sini adalah jadi tunggu satu-satu ya, misalnya kita define dulu misalnya offset itu sama dengan D misalnya adalah 1 gitu ya. Jadi offset yang pertama kita ngitung satu-satu ya. Offset yang pertama X, offset, ketebalan, PP. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai ini apa, batas atas dan batas bawah ya. Di sini min ER sama dengan X. Jadi batas kiri dan batas kanan. Nah ini.
Nah ini kayak gini. Jadi ini kita mencari untuk ini ya, mencari P-nya. Kita coba ya, kita coba jalankan sekarang nilai P-nya. Nah, P-nya itu adalah sekian ya. Nilainya sekian, itu nilai P-nya. Nah, kita coba, misalnya kita coba F sama dengan Ray 2 dengan nilai P-nya kita masukkan dari P, kemudian ini jalan ini adalah offset, kemudian HH, PV. Nah, kita lihat ya. Nah, tuh dia hasilnya F-nya adalah 2,368 kali 10 pangkat minus 10. Oke, dia bukan 0 ya, tapi sangat kecil ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai P-nya gitu. Nilai P. Gitu. Ada pertanyaan? Ini ngecek aja ya tadi ya. Nilai P. Berarti nilai P yang ini udah tepat ya. Nah sekarang karena ini kan ini baru satu receiver ya. Sedangkan receivernya itu kan ada tadi jumlah receivernya kan ada sebanyak n-trace gitu ya. Sebanyak n-trace. Berarti kita bisa menggunakan for ya. For I sama dengan 1 sampai dengan jumlah trace-nya itu jumlah receiver. Maka offset itu adalah D ke I dan nilai P-nya itu adalah P ke I itu adalah F0 dari ini. Jadi nanti masing-masing receiver akan memiliki nilai P-nya karena tentunya semakin jauh nilai parameternya akan menjadi semakin besar ya karena sin tetanya kan akan membesar gitu ya kalau makin jauh. Jika kita ini jadi kita punya nilai P itu. Nah, itu jadi nilai P-nya sejumlah banyak receiver di sini. Berarti ada 60 receiver ya. Di sini ada 60 receiver. Nilai P-nya masing-masing. Oke. Nah, kita juga bisa, karena kita udah dapat nilai P, nah P itu kan sin theta per V ya, sin theta per V kan. Berarti kalau saya bisa dapatkan theta ya, berarti saya bisa ngitung theta I, itu sama dengan theta I sama dengan theta I sama dengan asin ya, dengan arcsin dari asin dari VI dikali dengan PV dikali dengan PV atau sinus dari P kali V ya. PV jadi dikali dengan 180 dibagi dengan Pi. Karena dia masih dalam radian juga jadi derajat ya. Itu nilai derajatnya. Asin P kali P sampai Pi. Selanjutnya kita bisa hitung juga nilai T-nya ya. Kalau udah
hitung waktunya ya, waktu. Jadi tentu hitung waktu pakai rumus yang ini ya, yang persamaan kedua ya, TI itu sama dengan 2 dikali dengan sum dari HH dibagi dengan PV kali akar dari 1 min PI kuadrat dikali dengan PP kuadrat. Jadi itu nilai P-nya H per V kali dengan akar dari 1 min V kuadrat V kuadrat. Nah, kita bisa plot, jadi figur dan plot dari sumbu ini B, T, gitu ya, T, T. Ini dia kurungnya. Nah, ini adalah travel time untuk yang lapisan yang pertama ya. Yang pertama. Banyak balik pakai TV. Ini travel time-nya. Nah, kita bisa ulang ya, untuk yang kalau ini baru 1 lapis ya. Kemudian kita lanjutkan untuk dua lapisan ya. Jadi dua lapisan. Jadi kalau 2 lapisan sekarang jadi HH-nya berarti nggak hanya 1 kan? Itu ketebalannya adalah dari 1 sampai ke 2, dari lapisan 1 sampai lapisan kedua. VV-nya juga gitu, VV-nya butuh 2 lapis 2 V kan? Itu V dari 1 sampai 2 karena sekarang kita memodelkan penjalanannya adalah ada 2 medium, jadi ada medium 1, medium kedua. Untuk R dan X masih oke. Jadi ini juga perlu di ini R nggak berubah, X-nya mungkin berubah, jadi X-nya kita buat seperti ini 1 min dari 1 min VV per R. Kemudian ini sebenarnya sama, ininya bisa diaplikasikan lagi kayak gini. 1 sampai n trace, kemudian offsetnya masih tentu sama. Untuk 6 ini F0, kemudian pakai 2, X-nya masih pakai yang ini, X-nya offset, kemudian HH, PV-nya udah 2 lapisan ya, 2 lapisan, kemudian R, θ-nya θ di sini nanti ada θ, jadi P-nya hanya 1. Ini mungkin saya bikin 0,2 ya, karena supaya nggak terganti ya, yang P tadi nggak tergantikan, jadi P yang awalnya itu nggak hilang gitu ya, jadi saya pakai 0,2, θ I 0,2, selanjutnya TI 0,2, jadi semua ini saya kasih 2, indeks 2, artinya maksudnya saya bikin ini aja 2,I, berarti di baris kedua itu untuk yang 2 lapis gitu ya, jadi maksudnya 2,I.
Sedangkan I-nya itu adalah jumlah dari sifon ya. Kayak gini. Saya rasa ini enggak problem. Coba ya. Ini di sini ada yang asin dari P P 2, I ya, P 2, I P oke, P lagi P dari 2, I di sini asin dengan itu harus pakai yang kedua ya, makanya di sini. Nah, ini yang hijau ini adalah yang di lapisan yang kedua ya, lapisan yang kedua. Jadi yang diubah hanya yang ini tadi ya, tetanya. Kenapa teta ini dia dibuat 2? Karena sekarang ada 2 lapisan ya, sehingga ini mau mencari teta untuk yang di lapisan yang kedua gitu. Makanya ini mesti dibikin teta PP2. Sedangkan kalau yang di sini ini kan ada sum HH ini dia jumlah, jadi lapisan 1 dan lapisan 2 itu dipakai untuk menghitung nilai T. Jadi nggak jangan kenapa di sini pakai 2 di sini enggak gitu ya. Karena kalau yang di sini teta ini mau melihat untuk lapisan yang kedua, kalau yang di sini itu sumnya itu menjumlahkan dari lapisan 1 dan lapisan kedua. Begitu seterusnya, ini dikerjakan sampai 8 lapisan gitu ya, sampai 8 lapis. Gitu. Sampai sini ada yang bertanya? Bisa mengikuti ini ketikannya? Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah jam 3 juga ya. Saya cukupkan. Jika ini kehadiran sudah dilihat belum, dicek belum Cika? Saya cek sebentar dulu, Pak. Iya, silakan dicek Kak sebelum diakhiri. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Kemudian saya buat PR ya ini ya. Saya buat PR lanjutkan untuk ini kan baru 2 lapisan ya. Lanjutkan untuk sampai lapisan yang terakhir ya, sampai 8 lapis. Lanjutkan skrip ini, PR-nya adalah lanjutkan skrip ini sampai kalian dapat nanti kurvanya itu adalah 8 lapisan. Seperti itu. Itu tugas PR-nya. Pak, mungkin mau nanya Pak, untuk rekamannya mau di-upload di mana kapan Pak? Di-upload nanti saya taruh di Mas berarti ya rekamannya nanti. Ya, masih Pak. Ya. Ya Pak, udah saya screenshot semua Pak. Udah, makasih ya Kal ya. Jika ada tambahan atau pertanyaan, Jika?
lebih ke tugas ini sih Pak. Jadi Iya, standar aja tugasnya. satu minggu pengumpulan diurusin nanti Iya. juga. Iya, 1 minggu, minggu depan ya tugasnya. Tapi jangan hari Jumat, mungkin hari Kamis saja ya, supaya nanti ada jeda waktu ya sebelum hari hanya. Jadi maksimal hari Kamis saja ya Kal ya. Kamis malam berarti Pak. Iya, Kamis malam. Jadi nanti bisa di-download dulu kan kalau ada hari Kamisnya tuh. Ya Pak. Nah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tapi tugasnya udah jelas kan ya? Cika juga mengerti kan ya, maksud tugasnya adalah melanjutkan untuk semua lapisan ya? Pak, ini kan melanjutkan coding gini ya Pak. Iya, Jadi coding nih. codingnya ini akan Bapak share atau kita buat dari awal lagi berdasarkan PPT tadi yang sebelumnya Bapak itu Pak. Kan ini datanya berdasarkan PPT Bapak sebelumnya. Ya, PPT saya. Tadi kan Nah, saya udah mengajak, Kal, maksudnya ketika saya ini tampilkan kalau bisa sambil ikutin Kal. Jadi melanjut. Asumsi saya teman-teman udah sambil coding juga Kal. Jadi saya nggak berikan sih coding yang ini. Kalian lanjutkan aja dari ini. oh oke Pak. Iya. Iya. Oke, terima kasih Cikal. Bayu berarti nggak datang ya hari ini ya Bayu ya? Ada Pak, ada. Hadir ya? Oke. Hadir. Cikal, Bayu, terima kasih. Mungkin itu pertemuan hari ini. Saya teman-teman mahasiswa juga terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya akhiri ya ini. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak.